warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Okta dan selamat datang di channel kebanggaan kita Bintang Siko. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya Rizky Sunter. Di video kali ini Bintang Siko akan kembali react video dari DC Sejati. Kali ini DC Sejati menguak tabir tentang penyeberangan maut rel kereta api yang ada di Oku Timur, Martapura, Sumatera Selatan. Seperti apa videonya? Simak video berikut ini. Oke, ini adalah proses pemanggilan memasukkan makhluk. Baiklah sahabat, sudah ada salah satu makhluk yang telah merasuki tubuh Meditri. Kita coba akan kita tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya sedang bicara dengan siapa? Kamu bisa ngomong? Nggak bisa. Saya bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gerak-geriknya seperti kera ya. Siapa kamu? Kok kayak kera ya tadi suara? Siapa? Oh, kamu yang berada di situ ya. Apakah kamu tahu tentang sering terjadi kecelakaan di tempat itu? Bisa kamu ceritakan apakah kejadian yang sering terjadi di daerah itu tuh murni kecelakaan? Apakah ada campur tangan dari jin? Ada campur tangan. Ada campur tangan? Siapa itu? Siluman kadal. Siluman? Kadal. Kadal. Oh, jadi di penyeberangan itu sering terjadi kecelakaan bukan murni ya? Iya, bukan real dia kecelakaan. Jadi ada gangguan dari jin Makhluk halus atau penunggu tempat itu. Lanjut cuy. Siluman kadal. Emang ada siluman kadal? Ternyata siluman kadal itu yang menghalang-halangi di situ ya. Kenapa? Apa alasannya? Dia mencari tumbal. Jadi di tempat penyeberangan itu yang sering mengganggu siluman kadal ya? Iya. Itu sebenarnya siluman atau gimana sih? Iya, ada siluman kadal sih. Baru tahu loh, gua di tempat situ ada siluman kadal karena emang gua orang situ sih sering lewat, gue lewat situ, emang sering lewat di situ. Cuman baru tahu sih kalau memang ada siluman kadal. Cuman memang kalau kita sebelum maghrib itu udah mau maghrib sering lewat situ, emang motor atau mobil itu memang sering mati di situ. Dan gue pernah ngalamin situ. Dia ingin mencari tumbal. Itu asalnya dari mana siluman kadal itu? Mungkin siluman yang berbentuknya seperti kadal itu ya? Ya, itu jin, bukan siluman kadal. Ya. Terus, apalagi yang kamu ketahui? Dengan cara apa biasanya mereka melakukan itu? Menjulurkan lidahnya. Menjulurkan lidahnya biar apa? Memberhentikan kendaraannya. Memberhentikan kendaraannya Menyeberang. ketika mau menyeberangnya. Itu biasanya itu korbannya itu merasakan apa? Seperti mogok motornya. Seperti mogok ya kendaraan yang dibawa ya. Terus selain siluman yang seperti kadal itu ada apa lagi di situ? Ada yang tinggi besar. Ada yang tinggi besar? Apa tinggi besar itu? Seperti genderuwo ya? Apakah dia juga yang menyebabkan sering terjadi kecelakaan di situ? Iya. Lalu Bahaya juga ya. Pikiran. mengosongkan pikiran. Jadi satu lokasi silumannya banyak, makhluk halus, genderuwo, kadal, terus monyet, terus apa lagi tadi? Pokoknya banyak. Lanjut. Genderuwo tadi. Oh, genderuwo tadi mengosongkan pikirannya begitu ya? Biar mereka yang mengendari pikirannya kosong gitu ya. Lalu mengalami kecelakaan itu ya. Lalu sebenarnya di tempat itu tuh tempat apa kok mereka sering sekali mengambil korban di tempat itu, mengambil korban di tempat itu? Di sebelah sana
ada kerajaan goib. Ada kerajaan gaib. Kerajaan gaib bagaimana? Kerajaannya para jin. Oh, wajar dong kalau memang di situ penunggunya banyak. Karena di sini dia menyebutkan Letak ada kerajaan goib. Iya benar. Iya. Jadi wajar lah. Iya. Kumpulnya Wajar sih para emang kalau makhluk halus banyak yang katanya ada siluman kadal, ada genderuwo, ada yang lain-lain. Kerajaannya cuy, batara kerajaannya ada di situ. Lanjut. Jin Kerajaannya para jin. Di sebelah mana itu? di dekat Oh, di hutan. ujungnya, sebelah kanan itu ya. Oh, di situ. Jadi tempat mereka di situ. Iya. Jadi wajar sering terjadi kecelakaan itu di arah situ ya. Biasanya korban yang sudah menjadi tumbal kecelakaan itu apakah menjadi budak mereka atau bagaimana? Budak. Dijadikan budak ya. Berarti korban-korban yang telah meninggal dunia. Jadi setiap kapan ada orang lewat tumbal ya, bisa dibilang tumbal, itu Mereka akan dijadikan budak. dijadikan budak ya. Bisa kalau rohnya kan pasti yang ke Yang Maha Kuasa ya, jadi perwujudan dari sisi lain rohnya itu dijadiin budak di situ ya. Iya. Lanjut. Dunia itu hanya sebagai syariatnya. Sebenarnya mereka diambil lalu jadikan budak seperti itu. Iya. Iya. Emangnya asalnya dari mana tuh para jin itu? Dari kerajaan goib. Dari kerajaan gaib ya. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Kalau kamu ganggu nggak di situ? Saya tinggal di dekat situ. Kamu ganggu nggak? Betul. Jadi kamu dari bangsa siluman Kera. kera. Kamu dari bangsa siluman kera ya. Berarti. Jadi dia Tapi betulkah bangsa kalian tidak pernah mengganggu? bangsa kera ya. Tidak. Hanya makhluk-makhluk itu yang mengganggu ya. Bisa kami hanya mengingatkan. Mengingatkan bagaimana? Misalnya ada kera yang Siluman menyeberang kera. jalan. Mm-mm. Itu memang sudah ingin mengingatkan. Ingin mengingatkan ya. Agar Mengingatkan. tidak lengah Oh. kita menyeberang. Sebenarnya tanda-tanda itu telah kalian berikan seperti itu. Iya. Agar tidak lengah. Tetapi kadang-kadang kan yang namanya manusia tidak mengerti dengan bahasa yang seperti itu. Ya. Apalagi dengan bangsa yang dilihat itu hewan, kera. Dan begitu. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Di situ ada siluman ular. Di situ juga ada siluman ular. Apakah sama tempatnya di situ? Iya. Oh. Artinya bukan Dorwo, siluman kadal, yang lain. Artinya ada siluman ular juga ya. Iya, ada siluman ular. Nah, jadi siluman kera ini sudah memberikan aba-aba untuk Peringatan ya, peringatan pada untuk menyeberang. jaga-jaga maksudnya Waspada, iya, waspada waspada. untuk orang-orang yang menyeberang di situ. Dan Contohnya menunjukkan apa namanya itu perwujudan dengan kera kayak gitu. iya, Itu tandanya dan- kita disuruh antisipasi. Iya, dan setiap kita mau nyebrang itu nggak boleh pikiran tak kosong. Iya. Oke, lanjut. Itu siluman ular juga sering itu ngambil korban di situ ya. Dengan cara seperti apa itu? Menyempatkan ekornya. Menggibaskan ekornya ya. Terus? Kibaskan Jika ekornya. kalian melihat ada penampakan perempuan atau laki-laki, itu sebenarnya bukan jin. Lalu? Itulah tumbal yang dijadikan budak, yang dipaksa untuk menakut-nakuti. Oh, jadi korban itu Oh, jadi yang setelah menjadi tumbal itu mereka diperbudak buat nakut-nakutin orang di situ. Iya. Jadi ada perwujudan lagi dari Iya. tumbal itu menjadi budak terus disuruh untuk nakut-nakutin orang. Kejam bangsa jin ya. Lanjut. dijadikan budak lalu dipaksa untuk menakut-nakuti ya. Tujuannya biar apa? Agar orang bisa ngebut, agar tidak melihat kanan kiri lagi. Oh, jadi cara jin itu memperlakukan budak ataupun memerintah budak supaya menakut-nakuti agar mereka lengah ya.
Dan di saat lengah itu ternyata dimanfaatkan oleh si jin itu tadi. Oh begitu. Terus apa lagi yang kamu ketahui? Begitu prosesnya. Kenapa? Kenapa? Kamu takut? Kenapa tuh? Pas Kenapa dia? kera banyak yang diserang. Seperti ketakutan. Pasukan kera banyak yang diserang. Kenapa emang? Saya membocorkan omongan. Siluman Oh, Siluman kera jadi banyak diserang. antara bangsa kalian siluman kera dengan bangsa jin itu Diserang. tidak, maksudnya tidak dalam satu wadah ataupun dalam satu golongan, bukan? Tidak. Berbeda seperti itu. Tugas kalian hanya memperingati, sedangkan jin itu mengambil korban di situ ya. Lalu bagaimana? Apakah kalian tidak mengadakan perlawanan? Mereka lebih banyak. Mereka lebih banyak. Iya. Jadi Jadi bisa dibilang kera ini siluman baiknya ya, karena dia Iya. memperingatin ya memperingati. setiap kapan orang lewat. Jadi Dan baik. walaupun mereka berkata tinggal dalam satu lingkungan, tapi mereka tidak akor ya. Iya. Berbeda. insya Allah kita akan sama-sama berdoa. Saya akan berdoa kepada Allah supaya kalau memang tugas kalian di sana menjaga atau melindungi, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kalian semua. Ya. Kalian tidak usah takut kalau memang kalian berada di jalan yang benar. Ya. Terus biasanya kalau memperingati dengan cara seperti apa itu bangsa kera itu? Selain menyeberang, Kera yang berhenti di tengah jalan. kera yang berhenti di tengah jalan itu menandakan apa itu? Agar pengendara berhenti. Agar pengendara berhenti. Maksudnya? Karena kaum kera sudah tahu kalau dia mau mencelakai. Oh, karena bangsa kalian sudah tahu bahwasanya sudah ada yang ingin mencelakai begitu. Makanya sering sekali ya di perlintasan itu kadang-kadang ada kera suka berhenti gitu. Sebenarnya itu memperingati ya. Iya. Terus bagaimana? Pokoknya pesan saya hanya satu. Jangan kosongkan pikiran, jangan. Jangan kosong pikiran dan jangan lengah ya. Jadi ternyata benar, seringnya terjadi kecelakaan di tempat itu, di rel Pikiran kereta api itu ternyata ada campur tangan jin. Iya. Iya. Mereka juga tidak senang jika tempat mereka dikotori. Mereka tidak senang jika tempat mereka dikotori. Emang tempat mereka dikotori seperti apa? Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Emang ada yang suka buang sampah sembarangan? Banyak. Bukankah jin senang sama yang kotor-kotor? Tidak. Kenapa? Jadi pemicu mereka marah itu mungkin ada sekitar warga situ yang mau Buang marah. sampah di lokasi itu. Iya. Kebetulan di lokasi itu adalah kerajaan mereka. Iya. Jadi mereka ngamuk, marah. Namanya juga manusia kan mungkin nggak tahu ya Iya. lokasi situ kerajaan, jadi mereka asal buang sampah aja, jadi Oh. yang kena orang lewat kayak Iya. gitu jadi tumbal. Memang sih makhluk-makhluk kayak gitu suka dengan kotoran, tapi tidak dengan cara mereka membuang sampah ke kerajaan mereka juga ya. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Mereka tidak senang tempat yang kotor. Karena mereka berpikir bahwasanya itu adalah kerajaan mereka ya. Iya. Sehingga mereka melakukan itu ya. Hmm. Apakah dari zaman dahulu mereka sudah berada di tempat itu? Iya. Iya. Sudah dari dulu berada di situ ya. Lalu siapa pemimpin mereka itu, pemimpinnya? Jin. Jin. Apa raja jin? Ya. Yang bertanduk. Dua. Yang matanya merah ya. Oh, dia yang menguasai di situ. Iya. Saya coba ingin berbicara dengan Raja Jin, ya, yang menguasai tempat di sana ya. Saya bicara sama dia, saya coba ingin tanya sama dia, kenapa dia selalu mengganggu bangsa manusia dan bangsa kalian yang ingin melindungi manusia ya. Baiklah kera, siluman kera, terima kasih kamu telah masuk ke tubuh mediator saya dan kamu telah bersedia menceritakan kepada saya ya. Mudah-mudahan informasi yang telah kamu berikan dapat membantu
kami dan saudara-saudara kami yang sering sekali berlalu lalang di tempat itu agar lebih berhati-hati lagi ya. Karena di situ ternyata ada kerajaan gaib ya, kerajaan jin ya. Bisa kami sekarang keluar ya. Ada kerajaan. Assalamualaikum. Dan memang kebetulan sih di situ ada kerajaan ya, yang tempat sering penyeberangan orang lewat. Dan memang kebetulan sih gua orang situ dan sering banget lewat situ. Apabila kita lewat sebelum maghrib. Iya, sebelum maghrib itu pasti ya, kalau dibilang pasti banget tuh enggak ya, cuman emang sering sih mati motor, dan gue pernah beberapa kali itu mati. Mogok berarti Iya, motor tiba-tiba mati. Kalau kita berangkat naik motor setelah maghrib itu. Iya, Pasti mogok. sebelum maghrib apalagi setelah maghrib ya, biasanya kayak gitu. Dan lebih bahaya lagi itu sekitar malam jam 12 ke atas itu tuh. Jam 12 malam lebih Iya. lebih Karena berbahaya. sempat kemarin gua dengar juga ada yang ketabrak di situ, dan kebetulan masih ada hubungan keluarga sih gua sama dia. Tinggalnya di Badasari ya situ. Dan gua baru tahu ya, karena di situ ada kerajaan, dan mungkin warga di situ karena sering buang sampah di situ. Mungkin, iya. Dari penjelasan video tadi kan kita sudah mendapatkan informasi dari Pak Ustadz bahwa di situ ada kerajaan, terus ada beberapa warga yang sering buang sampah di tempat lokasi itu, jadi menimbulkan kemarahan. Marah oleh bangsa itu. Tapi yang kasiannya orang yang nggak bersalah sih lewat yang jadi korban, khususnya orang-orang yang memang melintasi perlintasan itu dengan tidak fokus atau pikiran kosong, belum sholat mungkin kayak gitu kan. Nah, dari penjelasan tadi akan ada video kelanjutannya. Pak Ustadz akan berbincang dengan Raja Jin bertanduk 2 mata merah. Seperti apa kelanjutan dari videonya? Nantikan terus di channel Bintang Siko. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.